Dan sampai saat ini, kamu masih dipeluk. Sama sosok apa, Kak? Perempuan itu. Yang tadi itu? Ya. Yang bikin serem tuh selalu menetes darah dari bawah mata. Kayak dari sini, ini berdarah terus. Dan juga keluar dari mulut. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Dibangun sejak tahun 1995, sederet ruko besar dengan struktur bangunan berbentuk huruf H yang berada di daerah Dadap, Tangerang ini menyimpan segudang cerita mistis. Hawa yang pekat karena berada tak jauh dari muara air laut sepertinya mampu memikat banyak sosok astral untuk mendiami lokasi ruko yang telah ditinggalkan terbengkalai selama hampir 25 tahun. Kalau awal pembangunan 94, 98 selesai. Tahun 99 kalau nggak salah, di Bengkalanya ini. Tadinya bagus. Sebelum lama terbengkalai, lokasi yang dirasa cukup strategis untuk memulai usaha ini nyatanya pernah memikat sebuah TK atau taman kanak-kanak untuk membuat usaha di salah satu rukonya. Namun sayangnya tak kurang dari 3 tahun, ruko kembali ditinggalkan dalam kondisi kosong dan mencekam. 2001 kalau nggak salah TK. Tutupnya ya dia nggak lama sih, cuma 3 tahun doang kayaknya di sini. Ada beberapa unit ya di sana itu dijadikan TK, kurang lebih 5 tahun lamanya. Beribu pertanyaan kembali hadir tentang apa yang menjadi penyebab TK kembali tutup hanya dalam kurun waktu yang singkat. Sebagian meyakini alasan operasional, namun tak sedikit juga yang percaya bahwa hal ini terjadi karena adanya gangguan makhluk gaib yang telah lebih dulu dan lama mendiami kosongnya ruko. Tadi memang kagak setuju, begitu telah dimusyawarahin sama aparat setempat, ya akhirnya kan bertahan juga. Kalau bangkrut ini mah tutup mah ya dia pribadi dia gitu, tutup pindah. Nggak ada masalah kalau sama masyarakat sini. Masih menjadi misteri bagi masyarakat sekitar. Bagaimana ruko yang dulunya digadang-gadang menjadi lokasi bisnis strategis, namun tiba-tiba saja diselimuti energi jahat dari sosok astral yang seringkali mengganggu warga sekitar yang melintas. Mulai dari terdengarnya suara minta tolong, hingga sosok astral yang dengan sengaja dan berani menampakkan wujudnya seolah mengintai masyarakat. Ketika orang pulang dari lelang, banyak ibu-ibu ngerintih. Di saat ditengok nggak ada gitu, sampai laporan, "Bang, tadi ngeliat ibu-ibu nggak, nenek-nenek nggak?" "Enggak, tadi dia minta tolong," gitu. Saya takut kata dia, karena saya lagi tidur, di kaca mobil saya ada yang ngintip saya. Ternyata seorang perempuan, rambutnya panjang. Seakan memperkuat kengerian dan keangkeran ruko. Banyaknya gangguan mistis tersebut membuat masyarakat sekitar menduga bahwa tragedi kesurupan massal yang sering terjadi di sekitar wilayah ruko disebabkan gangguan-gangguan yang muncul dari para makhluk penunggu ruko. Namun hingga kini belum ada yang benar-benar mampu menguak apa alasan yang sebenarnya terjadi sehingga tragedi kesurupan massal itu dapat terjadi. Nah di sekolah TK itu sering terjadi kesurupan massal gitu, anak-anak kecil, 4-3 orang, 5 orang, karena kesurupan massal. Banyak masyarakat berharap gangguan yang kerap kali mereka rasakan dapat mereda dan menghilang. Bahkan besar keinginan mereka ruko dapat kembali menjadi lokasi bisnis yang strategis dan jauh dari cerita mistis. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak misteri dan mitos sosok astral yang menguasai wilayah ruko dengan segala rupa gangguannya? Dan akankah kami mampu menguak misteri dan tragedi yang mungkin pernah terjadi di ruko ini? Oke, Kak Frisly, kita udah ada di salah satu bekas ruko di Ruko Marina di daerah Dadap. Dan ruko ini itu udah kosong selama kurang lebih tuh 20 tahun lebih lah. Oke. Terus ini tuh dibangun tahun 90-an, terus juga nggak lama akhirnya tempat ini kosong, dan di tahun 2000-an itu sempat dijadiin TK.
gitu. Cuma akhirnya tutup lagi TK-nya dan semenjak itu udah tutup selama-lamanya, kosong. Jadi tempat yang terbengkalai. Tapi menarik banget sih, pada saat tadi kita masuk, emang dari lokasinya yang benar-benar luas, selain itu juga ternyata mungkin karena yang tadi Fasya bilang ya, ini sudah lebih dari 20 tahun. Dan aku juga melihat sebenarnya ini udah kosong dari 99, sudah kosong total. Dan dari situ juga semakin banyak penghuni-penghuni dari sekitar yang datang ke tempat Berdatangan ini. ya? Oke. Karena dulunya daerah ini tuh perairan. Aku ngelihat jelas banget sih kalau ini tuh dulunya perairan, rawa-rawa, dan pastinya itu mengundang keberadaan mereka. Ya kalau di sini kan tadinya kan memang bekas rawa Pak. Jadi ya banyak hal-hal yang berhubungan dengan mistis lah gitu Pak. Betul. Salah satunya ada sosok yang sangat menarik yang dari tadi juga melihat dan melirik ke arah kita Di mana itu Kak Frisli? di ujung sana. Sebenarnya tadi pas kita lagi jalan ke sini, kita jalan ke arah sini, sosok perempuan itu hanya berdiam dan melihat ke arah kita. Karena tadi kita datang dari arah sana. Iya ya. Tapi Oke. sekarang dia menjauh. Sosoknya itu ada di situ ya? Iya, dan sebenarnya dia memberi petunjuk kalau ini adalah kawasanku. Coba deh kita masuk ke dalam situ ya. Dibangun sejak tahun 1995 di atas tanah bekas rawa-rawa. Ditinggalkan dalam kurun waktu yang cukup lama jelas membuat ruko terbengkalai ini jadi sarang paling nyaman bagi para makhluk gaib. Tak terkecuali dengan sosok astral berwujud wanita cantik yang sering kali warawiri terlihat oleh masyarakat sekitar berada di area ruko. Sosok wanita cantik ya kan, ya macam-macam lah, menari segala gimana kan gitu ya kan. Dia bilangnya katanya di sini, bagian sini tengah. Tapi sebenarnya secara bangunan, dengan bangunan yang sudah kosong lebih dari 20 tahun, ini cukup bangunan yang kokoh sih. Iya benar. Maksudnya tidak yang sehancur itu. Iya. Dan saat ini, persis di samping kiri Fasya, Oke. sedang berdiri seorang perempuan Chinese, sangat cantik, memakai baju blues. Dia memilih tempat ini menjadi tempat yang sering menjadi titik tempat manusia masih beraktivitas setelah bangunan ini sudah tidak berfungsi. Dalam artian, ternyata di bangunan ini, saat ini kita berdiri, masih bisa dikatakan sering dipakai untuk menjadi tempat yang negatif. Jadi ketika dia menampakkan diri, dia akan menjadi sosok cantik, Chinese, seperti mengundang mereka untuk berjalan dan masuk ke ruko ini. By the way, ini tiba-tiba tuh situasinya panas banget. Aku Betul. nggak tahu kenapa. Cuma pas banget tadi baru kita masuk ke ruko ini, bangunan ini, itu tiba-tiba suasananya jadi panas banget. Lanjut ke sosok wanita ini ya, Kak Frisli. Sosok wanitanya sekarang ada di sini. Yap. Soal sosok wanita ini, Kak Frisli, dia itu udah di tempat ini tuh dari kapan, Kak? Setelah pembangunan tempat ini dibangun lumayan memakan waktu. Oke. Dari tahun 1995 dan memang lumayan berjarak. Jadi tidak langsung selesai semuanya Fasya. Karena memang harus sampai benar-benar full dan memang dulunya banyak banget orang yang minat, tapi tiba-tiba pada saat krisis moneter tempat ini tidak ada yang berani untuk mengisi. Karena sebenarnya yang aku lihat ini tempat menjadi tempat pelarian orang-orang yang melakukan kejahatan juga. Tak dapat dipungkiri selain menjadi lokasi yang cukup strategis bagi sosok gaib untuk singgah dan menetap, karena ruko berada tak jauh dari muara laut, nuansa keangkeran ruko sendiri juga didukung dengan adanya kisah-kisah tragis penuh mistis yang terjadi di wilayah sekitar. Itu nggak ada pada waktu tahun 97-98 itu mungkin banyak di sini pembuangan. Iya, dibuangnya ke laut, pasir putih seberang. Oh, pada ngumpet di sini berarti? Betul.
si perempuan ini juga cerita kalau dia mempunyai cerita, dia adalah sosok yang pernah hidup dan dia meninggal karena overdosis. Tapi dia memilih tempat ini karena sampai saat ini masih banyak orang yang menjadikan tempat untuk melakukan hal-hal negatif ya. Berarti dia memang bukan penunggu asli di tempat ini ya? Bukan. Tapi Fasya, Iya. ngerasa panasnya tuh kayak gimana? Jujur, aku ngerasa panasnya tuh yang kayak ditutup gitu loh. Ya, ini tiba-tiba langsung makin keringetan lagi. Karena kayak ngerasa dipeluk gitu. Betul. Aku nggak tahu ini emang suges aku atau emang bener ada yang meluk dan beberapa sosok aku nggak tahu. Tapi kayak lebih dari satu deh. Iya, beberapa sosok lainnya berdiri di atas tangga. Mereka seperti menunjukkan kalau iya kami ada di sini. Seperti mereka sengaja untuk menengok pada saat dia lihat kalau tim kita masuk ke ruangan ini. Dan sampai saat ini kamu masih dipeluk. Sama sosok apa Kak? Perempuan itu. Yang tadi itu. Ya. Yang bikin serem tuh selalu menetes darah dari bawah mata, kayak dari sini, ini berdarah terus, dan juga dari keluar dari mulut. Ini pindah. Kayak dia emang nyamannya ada di sini deh. Mungkin secara nggak langsung dia nunjukin kali ya kalau di dalam sini menjadi tempat pembuangan sampah-sampah. Iya, Oh, ada bener. toilet juga. Iya, ada toiletnya di belakang. Itu juga nggak tahu tuh bangunan apa di sana. Panas banget ya. Terus Kak Frisly tadi sempat mention kalau ada sosok-sosok juga dari atas. Itu tuh sosok apa Kak? Sebenarnya ini sosok-sosok dari ruko lainnya sih. Oh, Jadi oke. dari ini kan banyak ya, ini Iya, bangunannya iya, sama iya. semua. Iya, benar. Dari sekitar sini mereka pada pindah dan mungkin tahu kalau kita sedang menjelaskan. Dan mereka menjadi sosok-sosok bentuk yang seperti sering aku lihat. Sosok perempuan, sosok terbungkus. Bahkan ada juga yang menyerupai seperti orang biasa, memakai baju hancur seperti compang-camping dan berdiri di situ. Oke Kak Frisly, berarti dari yang sosok meneror atau bisa dibilang membuat kesurupan massal di tempat ini tuh Kak Frisly belum ketemu ya? Ada sosok sepasang sepertinya suami istri dan itu raut wajahnya marah sih Fasya di seberang sana. Penelusuran kami pun berlanjut setelah Fasya membuka pintu rasa penasarannya akan sosok apa yang sebenarnya kerap kali mengganggu warga sekitar hingga peristiwa kesurupan massal terjadi berulang. Kami seperti dituntun untuk mengikuti sosok astral berwujud sepasang laki-laki dan perempuan yang Frisly dapat rasakan dan lihat kehadirannya. Konon munculnya sepasang sosok astral ini ternyata sering dijumpai di area ruko sebuah TK atau taman kanak-kanak ketika masih aktif. Oh pernah ada, pernah. Waktu saya pertama kali buka usaha di sini 2015 itu masih ada. 2015 itu masih ada. Masih ada. Ya kata dia kan gini, kok lagi semalam di situ ada cewek sama cowok. Saya panggil kok kagak mau nyautin. Saya paranin dekat, kira-kira 10 meter lagi orang itu menghilang begitu aja. Di bangunan ini ya? Iya, seluruh bangunan ruko ini. Karena dari tadi aku ngelihat dua sosok itu. Memang membelakangi kita karena tadi dia sempat mungkin menotis kegiatan kita dan dia memberitahu bahwa ada sinyal keberadaan mereka di tempat ini. Pas tadi kita kesini ada banyak sosok yang seolah-olah mereka pada berdiri dan mengamati kita. Banyak sosok. Itu dia. Kakinya kelihatan. Ayo Fasya. Pelan-pelan Kak Frisly. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wow. Berasa ya perubahan udara ya bisa dibilang di sini tuh entah kenapa tuh rasanya tuh kayak lembab terus pengap lagi-lagi. Dan juga ada bau-bau yang nggak enak sih Iya. sebenarnya. Oke Kak Frisly tadi sempat bilang kalau sosoknya ke atas. Iya. Sekarang ini lagi di mana sosoknya Kak? Mereka selalu berdua Oke. dan memang dari tadi kita di bawah dia ada di sini, terus kita di sini dia menjauh ke arah sana. Kayaknya emang nggak mau dideketin gitu. Tapi aku yakin kalau mereka ini punya cerita.
karena kelihatan dari auranya. Oke. Sosok ini juga tuh yang suka ngeganggu para warga sekitar ataupun orang-orang yang sempat kerja di sini pada saat tempat ini beroperasi. Iya, aku yakin mereka mengganggu. Mereka juga ngasih gambaran sih Fasya. Kasih gambaran kalau kenapa kita harus ke salah satu ruko ini. Karena emang kelihatan kalau di tempat ini seringkali dilakukan atau menjadi tempat untuk melakukan maksiat. Oh, berarti pada saat tempat ini tuh udah nggak beroperasi ya? Betul Fasya. Oke. Kak Frisly, balik lagi ke sosok yang bisa dibilang pasangan ya? Yap. Pasangan tadi itu bentuknya tuh kayak gimana Kak Frisly? Yang satu laki-laki, bapak-bapak usia sekitar 40 menjelang 50 tahun, kurus, berkumis, tapi bawah matanya itu seperti berkantung. Dan juga sosok perempuan ya, itu sama mungkin pasangannya atau istrinya Fasya. Sosok perempuannya itu rambutnya turun ke bawah, tapi nggak ada luka sama sekali. Hanya dari raut wajahnya, mereka berdua meninggal sepertinya memang secara bersamaan. Di tempat ini? Di daerah sini. Lagi-lagi di daerah sini? Betul. Berarti kedua sosok itu tuh bukan sosok yang memang asli di sini ya, dari tempat ini tuh belum ada gitu. Yang pertama mereka berdua adalah pendatang. Ini juga bentuk yang mereka tunjukkan karena mereka tahu apabila ada yang menyerupai manusia dan menunjukkan keberadaannya di sini, maka akan menarik energi kita. Jadi mungkin aja ada orang-orang yang misalnya ini tempat menjadi tempat perkumpulan, terus ada yang melakukan hubungan secara negatif, itu akan ditunjukin secara fisik dengan mereka berdua. Karena wajahnya memang kalau dari sosok laki-lakinya serem sih Fasya. Matanya itu kayak mau keluar. Makanya aku denger nggak? Iya, ada suara dari belakang. Tapi sumpah ya Kak Frisly, sekarang ini aku lagi kepanasan banget, aku nggak tahu kenapa. Bisa dilihat aku ngucur banget keringet aku. Kalau ditanya tentang kenapa tempat ini terbengkalai, Fasya, Yang menariknya adalah dari dulu sepertinya memang sudah ada beberapa titik di mana mereka itu kayak punya shield. Jadi ada sesuatu cahaya yang menutupi tempat ini, dan itu memang cenderung ke arah negatif. Sebentar, menutup salah satu tempat di bangunan ini. Beberapa tempat. Dan itu tuh negatif. Berarti bukan menjaga. Bukan. Kak Frisly, aku juga udah bawa salah satu narasumber ke sini. Tim boleh masukin? Ya. Halo Pak. Frisly. Ya, silakan di sini Pak. Ya, jadi Pak Supriyadi ini ada salah satu narasumber kita pada malam hari ini, dan mungkin Bapak ada cerita atau ada apa Pak di tempat ini gitu? Oh iya. Karena kebetulan memang saya jaga di sini. Oh, Bapak juga penjaga? Penjaga di sini, sering kontrol kan kalau jaga malam. Ya kadang-kadang di sini ada suara-suara seperti anak kecil gitu. Betul. Suara anak kecil main rame. Dan juga pernah saya juga ketemu seperti perempuan, bukannya seperti ya, memang perempuan tuh gimana ya? Rambutnya turun. Rambut sambil bawa anak. Oke. Sambil bawa anak. Saya lihatnya kan dari luar. Dia naik ke atas, cuman mukanya nggak kelihatan, cuma sekilas aja gitu mukanya naik ke atas. Sambil bawa anak. Nah anaknya itu kayaknya seperti nangis aja gitu. Jadi emang sosok-sosoknya tuh seperti manusia pada umumnya ya Pak? Seperti umumnya, cuma bedanya rambutnya itu ditutupi sebelah gitu kan. Oke. Berarti pada saat itu tuh Bapak lagi mengecek ruko-ruko terus? Iya, mengecek kawasan, lokasi. Tiba-tiba Bapak melihat satu sosok. Satu sosok, perempuan sama laki-laki gitu kan. Laki-lakinya di depan, kalau perempuannya di belakang. Ikutin di belakang. Nah Pak, benar nggak yang Bapak lihat sosok laki-lakinya itu kurus? Iya, betul. Kurus tinggi. Iya, agak tinggi, kurus tinggi. Dan itu ya pernah yang saya pernah alami gitu. Kamu pernah? Ya artinya hampir sering kali. Oh, berarti lebih dari sekali Bapak mendapatkan gangguan atau? Lebih dari sekali gitu. Sebenarnya Fasya, kalau ya gimana ya, kalau kadang ada yang kalau malam minggu. Kalau malam minggu itu di sini rame. agak ramai, tapi sekitar itu sampai jam 8 udah
orang pacaran apa gitu. Karena Iya, ada yang iya. buat mesum juga di sini. Itu dia sih, maksudnya ini yang Iya. menjawab pertanyaan kita tadi, Fasya. Maksudnya sosok ini kalau dibilang mengganggu, tidak mengganggu. Tidak mengganggu ya. Tapi yang kelihatannya itu adalah kelihatan banget kalau Iya. misalnya sosok ini itu nggak suka kalau tempat ini dilakukan untuk tempat-tempat Hal-hal yang negatif ya. Negatif, betul. Karena iya itu tadi saya bilang kalau malam minggu tuh ya rame mah kayak gitu pasti sepasang dua pasang remaja gitu kan. Iya. Nah di sini dia nongkrong Gelap-gelapan gitu. gelap-gelapan. Kadang-kadang dia juga mereka juga diganggu. Lagi mungkin lagi bubar seperti itu belum buat mesum atau gimana pacaran kan. Tapi ditunjukin sama sosok itu nongol. Nah, ya, mereka juga takut lari. Sorry Pak, terus tadi Bapak kan sempat bilang kalau Bapak tuh dikasih lihat ya sama sosok itu. Iya. Itu tuh di ruko yang mana Pak? Ya ini antara ini dua sebelah ini. Berarti dia emang nggak pernah pindah ke tempat lain ya, selalu Enggak, ganti-ganti kadang-kadang di dia sini. pindah ke sana Ke arah depan. sana seberang juga. Ke seberang. Wah, enak Seberang. juga. Tapi Kak Frisly balik lagi kayak ke pertanyaan aku yang awal ya. Apakah sosok-sosok tersebut yang memberikan teror atau bahkan kesurupan massal di tempat ini? Kalau menurutku salah satunya memang mereka. Karena memang kelihatan dari energinya itu cenderung ke arah yang negatif. Walaupun itu untuk pendatang. Tapi ada beberapa sosok lain yang aku sih ngerasa kalau tadi Bapak bilang rame, sering banget mendengar atau melihat seperti ada kegiatan ya Pak ya di Tuh, ruko anak-anak ini. kecil main gitu. Iya, karena aku juga melihat itu, Fasya. Aku melihat dari tadi pada saat kita berpindah ke ruko-ruko lainnya, kok mereka malah pada aktif. Semakin malam kita penelusuran, semakin aktif mereka. Pak, di sini juga ada ruko yang sempat dijadikan TK ya. Ada di sebelah. Bapak bawah. boleh anterin kita? Bisa, bisa. Ya. Bapak. Oke. Banyaknya sosok astral yang kian lama kian kuat menguasai lokasi ruko ini diyakini menjadi alasan kuat ruko tak lagi nyaman untuk dihuni manusia. Serta diyakini oleh masyarakat juga jadi penyebab utama wilayah sekitar ruko kerap terjadi kesurupan massal. Kekuatan yang melingkupi wilayah tersebut seolah-olah menutup energi positif yang ada. Saat awal ruko dibangun dengan tujuan bisa menjadi lokasi bisnis yang strategis. Akankah penelusuran kami kali ini bisa menguak mitos alasan ruko menjadi dibiarkan terbengkalai? Ikuti penelusuran kami.